pagi pemirsa, Anda menyaksikan editorial Media Indonesia. Kali ini kita berbicara terkait dengan daya beli masyarakat, di mana saat ini ada data yang menyebutkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan. Sulit dibayangkan bagaimana nasib ekonomi tanah air jika sektor konsumsi rumah tangga ini terus terpukul karena pelemahan daya beli yang terjadi secara terus-menerus. Nah, rumitnya lagi, pemukul daya beli di tanah air ini bukan semata harga barang yang banyak naik di tahun lalu. Saat harga-harga sudah mulai turun pun, daya beli belum kunjung naik. Bertambahnya angka pengangguran dan pendapatan masyarakat yang rata-rata hanya naik 1,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga membuat pertumbuhan konsumsi tertahan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 2 Desember 2025 dengan tema Jadikan 2025 Kebangkitan Daya Beli. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Sudito. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Selamat tahun baru, Mas Arief. Selamat tahun baru. Sehat-sehat. Sehat-sehat juga. Keuangan juga kita berharap sehat. Bukan hanya keuangan personal, tapi juga keuangan negara. Betul, ya. Mas. Ini terkait kita berbicara soal daya beli masyarakat. Nah, hari ini kita fokus ya tentang masalah daya beli ini. Namun sebelumnya ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian Media Indonesia. Pemirsa bisa Anda simak versi cetaknya maupun versi e-paper. Yang pertama masuki 2025 dengan jejak positif. Jejak yang positif saja, katanya negatif ditinggalkan gitu, Mas. Ada beberapa PR ya memang seperti korupsi dan juga kalau secara spesifik kasusnya judi online, narkoba, bunuh diri hingga pembunuhan di lingkungan keluarga. Nah, bagaimana caranya meninggalkan yang negatif tersebut dan fokus kepada yang positif? Kita memang harus memiliki resolusi ya secara pribadi maupun secara komunal atau secara bersama-sama, dan ini merupakan langkah yang baik untuk kita saling mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan buruk kita selama 2024 dan tidak boleh terulang lagi. Salah satu hal yang misalnya perlu kita soroti bersama adalah tingkat korupsi, dan itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya ada kaitannya Iqbal sama bagaimana nanti kita meningkatkan daya beli masyarakat di tahun-tahun mendatang, karena itu merupakan salah satu hal yang amat sangat penting. Kenapa? Karena kalau dulu kita ingat tentang apa yang diungkapkan oleh Prof. Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahanda tercinta dari Presiden kita, yang menyatakan bahwa kebocoran ekonomi Indonesia itu dari APBN sendiri itu merupakan salah satu hal yang amat sangat dia soroti. Dan kalau kita bisa menghemat saja bahwa dari 30% yang biasanya diungkapkan ya, bahwa itu menjadi bagian dari kebocoran yang harus bisa kita hemat, itu pada dasarnya harus menjadi gerakan nasional bahwa kebocoran-kebocoran khususnya paling tidak yang dari state budget itu harus bisa kita redam. Kenapa? Kalau kita bisa meredam 10% aja kita sudah dapat 300 triliun gitu ya. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita mulai di awal tahun ini, bahwa beberapa catatan-catatan negatif atau resolusi positif ke depan itu harus mulai menjadi bagian dari langkah kita ke depan. Apalagi kebocoran itu beberapa kali ditegaskan oleh Presiden Prabowo di depan semua orang pada saat forum. Nah, yang menarik, Mas, ada pernyataan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Ini yang tidak kalah penting adalah stabilitas rohani. Jadi kita boleh berbicara stabilitas ekonomi, tapi stabilitas rohani itu juga penting untuk menjaga moral, etika kita. Betul, karena banyak sekali hal yang pada dasarnya menjadi landasan kita bersikap ya. Dan kalau itu kita menjadikan sikap itu menjadi sikap bersama untuk memulai hal-hal yang positif, itu saya pikir ini merupakan sebuah landasan atau fondasi yang baik juga buat bagaimana kita menghapuskan berbagai macam catatan-catatan negatif kita yang selama ini sudah menghantui kita. Dan secara spiritual itu merupakan salah satu hal yang memang harus membantu kita untuk membangun landasan agar aksi nyata kita ke depannya merupakan aksi nyata yang berlandaskan aksi-aksi spiritual yang memang pada dasarnya menjadi fondasi positif buat bangsa kita dan personal kita. Jangan hanya ganti tahun angka saja ya, tapi ini jadikan momentum untuk perbaikan diri begitu untuk kedepannya. Nah,
tentu yang juga harus memperbaiki diri adalah terkait dengan para koruptor. Selain itu juga penegakan hukum ini yang terus dikawal oleh masyarakat. Ini cukup ketat, cukup strict masyarakat meneliti atau mengawasi soal kasus korupsi yang merugikan negara 300 triliun. Nah, sampai ada pernyataan dari Presiden Prabowo ya Mas, yang seharusnya dihukum 50 tahun penjara. Media Indonesia menyoroti ini sebenarnya hanya kiasan, tapi sebenarnya ada pesan penting di balik itu, Mas. Ya, kita memang harus mulai terbiasa ya sama apa yang menjadi karakteristik dari Presiden, di mana dia mengucapkan apa yang dia pikirkan dan dia percayai, dan kadang-kadang itu tidak inline ya dengan bagaimana kita menghadapi trias politika, bahwa kekuatan eksekutif, legislatif, yudikatif itu tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh saling mengkooptasi atau mendominasi. Nah, waktu Presiden bilang hakim cobalah jangan terlalu ringan gitu ya, itu kan kekuatan berbeda dari kekuatan eksekutif. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ini menjadikan sebuah dorongan ya, khususnya kepada kejaksaan, itu saya pikir itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat positif ya. Paling tidak waktu Presiden bilang Anda akan banding nggak gitu ya, itu kan merupakan salah satu dorongan yang cukup positif ya, agar salah satu hal yang kita perlukan untuk memerangi korupsi harus juga dimulai dari beberapa institusi yang memang ada di bawah Presiden sendiri. Itu dengan suara masyarakat juga sebenarnya, Mas. Ya betul. Ya jadi memang kita memang harus membiasakan diri, namun itu memang harus menjadi tugas dari para pembantu Presiden untuk mereinterpretasi kembali apa yang sebenarnya menjadi ucapan Presiden dan harus ditempatkan pada koridornya. Oke, karena kalau ada istilahnya tuh dari Kapus Penkum bilang itu pemikiran yang filosofis ya. Tapi benar, itu sekaligus mengingatkan ya kepada bawahannya harus serius, harus bisa menangkap pesan tersebut dan mengeksekusinya sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Nah, yang juga harus melakukan evaluasi di tahun 2025 ini. Ternyata dicatat, Mas, ini evaluasi soal Polri. Menarik, Kapolri menyatakan bahwa langsung bilang bahwa 7 juta interaksi di media sosial itu dipantau, bahkan ada angka sentimen negatifnya mencapai 46%. Nah, ini saja kan sangat tinggi. Dengan membuka ini saja ke publik, ini kan mengirimkan pesan bahwa oke, kami tahu sentimen negatif ini dan kami akan mengatasinya. Ya, salah satu langkah baik adalah di saat kita menyadari bahwa kita punya beberapa catatan buruk ya. Di saat kita tahu bahwa ada hal yang salah dan itu harus diperbaiki. Dan ini kita harus apresiasi dari apa yang diungkapkan oleh Kapolri, bahwa ini merupakan sebuah langkah awal untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Ini merupakan hal yang harus kita hargai. Tetapi apabila pengakuan ini tidak di follow up ya, tidak diikuti dengan berbagai macam langkah-langkah nyata, hal-hal yang sifatnya perbaikan tetapi tidak substansial gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya hanya akan menjadi sekedar ungkapan, hanya sekedar jadi identifikasi, tapi tidak merupakan suatu hal yang mendapatkan solusi gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang harus kita ingatkan bersama, karena institusi Polri adalah institusi yang menjadi sebuah aset bangsa. Kita semua dalam hal menegakkan Kamtipmas amat sangat bergantung sama Polri, dan tidak ada lagi yang pada dasarnya bisa membantu atau bisa melaksanakan Kamtipmas secara konstitusional kecuali Polri. Dan ini memang menjadi tugas kita bersama sebagai sebuah bangsa, sebagai anak bangsa, untuk saling mendukung. Kalau misalnya dukungan kita hanya bisa dengan memberikan identifikasi bahwa Polri harus bebenah, harus bisa menunjukkan bahwa kesalahannya di mana, ya itu yang bisa kita lakukan. Tetapi yang paling baik adalah apabila mereka sudah berhasil mengidentifikasi dan mereka melanjutkannya dengan berbagai macam koreksi. Oke, dan kita juga tidak bisa menutup mata juga ada beberapa capaian ya, termasuk yang merugikan negara, proyek Bendungan Marga 3 Provinsi Lampung ini merugikan negara sebesar 43,3 miliar rupiah. Nah, inilah yang harus dijaga ya, Mas. Kalau bisa, katanya kan yang nilai korupsinya besar, berani nggak polisi. Ini saatnya untuk membuktikan bahwa it's time to catch the big fish. Dan jangan menunggu
no viral no justice. Belum viral. Itu sangat penting. Itu sangat mempengaruhi sentimen di Iya, masyarakat iya. dan trust terhadap Iya. lembaga Polri. Oke, kita juga tentunya akan kawal terus soal itu. Dan yang harus kita kawal juga ini terkait dengan daya beli masyarakat yang sayang sekali kalau kita melihat angkanya kok cukup mengkhawatirkan, Iya. menjadi kekhawatiran tersendiri karena sebenarnya itu adalah penopang ekonomi nasional. Bahkan kalau di sini ditulis lebih dari 50% konsumsi rumah tangga ini penyangga utama pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah ini juga menjadi alasan kenapa media Indonesia hari ini fokus menyoroti soal daya beli masyarakat? Ya, apa yang menjadi editorial ini merupakan bagian dari sebuah rangkaian ya. Setelah kita membahas tax amnesty, setelah membahas potensi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, dan itu merupakan salah satu hal yang harus menjadi bagian dari kawalan kita terhadap kebijakan makro kita. Kenapa, Iqbal? Karena kita tidak akan bisa menjadi negara maju apabila sekarang populasi kita tidak dibawa sebanyak mungkin atau populasi kita tidak didominasi oleh warga kelas menengah. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang harus menjadi catatan. Kenapa harus jadi catatan? Karena dalam beberapa kurun waktu terakhir kelas menengah kita sudah menciut kurang lebih hampir 10 juta. Dari yang tadinya 57 juta menjadi hanya tinggal 47 juta. Dan ini merupakan sebuah indikasi-indikasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Gitu ya. Kenapa? Karena kelas menengah merupakan sebuah elemen yang bisa mendongkrak perekonomian kita. Mereka adalah pihak-pihak yang pada akhirnya menjaga tingkat konsumsi di negara kita. Karena kalau kelas menengah berhenti belanja, berhenti mengkonsumsi, atau jumlah kelas menengah sendiri menciut, ini merupakan salah satu indikator yang harus kita harus kita teliti dan harus kita perbaiki, karena tidak mungkin kita akan menjadi negara maju kalau misalnya sebagian besar warganya adalah aspiring middle class atau orang miskin, karena itu merupakan salah satu hal yang amat sangat berbahaya buat pertumbuhan kita. Oke, dan itulah yang menjadi topik kita dan concern utama kita memasuki tahun 2025 ini, pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah juga bisa relate dengan topik kita pada pagi hari ini. Nanti kita juga akan bahas bersama narasumber dan juga kami undangan untuk berpartisipasi. Inilah topik editorial media Indonesia. Jadikan 2025 kebangkitan daya beli. Jadikan 2025 kebangkitan daya beli. Banyak orang memasuki tahun 2025 dengan waspada. Sikap seperti itu wajar karena ketidakpastian masih ditemukan di mana-mana. Sikap waspada bukan berarti kehilangan optimisme. Saban tahun baru, optimisme selalu diapungkan. Namun kali ini, optimisme diikuti banyak catatan. Di tanah air, salah satu yang paling dikhawatirkan oleh publik ialah masih melemahnya daya beli. Ibarat penyakit, melemahnya daya beli ini bisa menjadi kian berbahaya dan menggerogoti daya tahan tubuh dari waktu ke waktu. Maka, obat yang diberikan tidak cukup sekadar pengurangan rasa nyeri. Obat yang dibutuhkan ialah penghilang penyakit secara permanen. Hingga kini, penyakit itu masih bersarang, bahkan masih menggerogoti otot-otot ekonomi. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mengkonfirmasi konsumsi rumah tangga yang tertahan sepanjang 2024 akibat kemampuan belanja masyarakat yang rendah. Pada triwulan 1 2024, konsumsi masih tumbuh 4,91%, naik dari 4,47% pada triwulan 4 2023. Namun mulai triwulan 2 dan berlanjut triwulan 3 2024, konsumsi rumah tangga tak banyak perubahan, masing-masing 4,93% dan 4,91%. Bahkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal 3 2024 yang 4,91% itu turun jika dibandingkan dengan kuartal 3 2023 yang masih bisa tumbuh 5,06%. Maka, jika tren penurunan itu terus terjadi, nasib pertumbuhan ekonomi kita bakal kian mendapatkan tantangan besar. Sebab, konsumsi rumah tangga merupakan penyangga utama pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Lebih dari 50% kontributor pertumbuhan ekonomi kita ialah sektor konsumsi rumah tangga.
Sulit dibayangkan bagaimana nasib ekonomi tanah air jika sektor konsumsi rumah tangga terus terpukul karena pelemahan daya beli terus-menerus. Rumitnya lagi, pemukul daya beli di tanah air bukan semata harga barang yang banyak naik di tahun lalu. Saat harga-harga sudah mulai turun pun, daya beli belum kunjung naik. Bertambahnya angka pengangguran dan pendapatan masyarakat yang rata-rata hanya naik 1,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, juga membuat pertumbuhan konsumsi tertahan. Menurunnya konsumsi paling banyak terjadi di kelompok kelas pekerja atau kelompok masyarakat yang dikategorikan BPS berada di kelas menengah. Mereka ialah kelompok yang berpenghasilan 4 juta sampai 5 juta rupiah per bulan. Bukan cuma karena jumlah kelas pekerja yang juga turun akibat gelombang PHK terjadi sepanjang tahun, masyarakat yang masih bekerja pun mulai tergilas fenomena makan tabungan alias mantap. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, fenomena mantap itu dapat dilihat dari saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah 100 juta rupiah pada Juni 2024 yang mencapai 1,5 juta rupiah. Angka itu anjlok jika dibandingkan dengan kondisi 2019 yang jumlahnya masih sebesar 3 juta rupiah. Dari situ dapat dilihat kelompok kelas menengah yang menjadi motor penggerak utama konsumsi kini lebih cenderung berhati-hati dalam pengeluaran. Jika kelas pekerja mulai mengerem belanja, laju roda pertumbuhan ekonomi pun dipastikan melambat. Situasi itu kian diperparah oleh susutnya jumlah kelas menengah. Kembali merujuk pada data BPS, banyak kelas pekerja yang kini sudah turun kelas. Dari 57,33 juta orang yang masuk kelas menengah pada 2019, kini jumlahnya tinggal 47,85 juta orang atau hampir 10 juta orang turun kelas dalam 5 tahun terakhir. Jika dibuat rata-rata, 2 juta orang tiap tahun turun kelas. Penurunan itu tentu berdampak pada pengurangan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik. Pangsa konsumsi mereka turun dari 45,6% pada 2018 menjadi hanya 40,3% pada 2023. Persoalan daya beli masyarakat memang bukan masalah sepele bagi pemerintah, apalagi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih setelah sempat tertekan teramat dalam sepanjang tahun 2020 sampai 2022 akibat pandemi COVID-19. Karena itu, pemerintah dituntut berpikir out of the box untuk mencari jalan keluar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mencari jalan kreatif dalam mengerek daya beli masyarakat, termasuk dengan memberikan insentif pajak, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan pendapatan real. Tidak kalah penting, gerakan kembali industri yang kini tengah tertatih-tatih menuju jurang deindustrialisasi. Sebab dari industrilah lapangan kerja formal terserap. Bila semua orang bekerja, daya beli akan menggeliat lagi. Mumpung trompet tahun baru masih basah karena baru saja ditiup, ada baiknya pemerintah menjadikan 2025 sebagai tahun kebangkitan daya beli masyarakat. Karena jangan sampai lupa, salah satu esensi pembentukan negara ini ialah memajukan kesejahteraan umum, bukan membuatnya mundur. Jadikan 2025 kebangkitan daya beli. Itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui 0215839900. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, memasuki tahun 2025 ini salah satu hal yang dikhawatirkan ini adalah masih melemahnya daya beli masyarakat. Nah, pemerintah kini didorong untuk mendorong berbagai cara untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat ini melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Ada Mas Fitra Faisal Hastiadi, ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Mas Haris. Semoga selalu sehat, Mas Fitra. Kalau kita memasuki tahun 2025, apakah cukup optimis untuk bisa dibilang sebagai tahun kebangkitan daya beli masyarakat kalau Anda menelaah berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sejauh ini? Harus
harusnya ya Mas Iqbal ya, kita start strong lah, memulai tahun dengan kuat. Karena kemarin baru saja diumumkan bahwa PPN itu hanya fokus di golongan elit ya, jakset. Sementara beban untuk kelas menengah, sebagaimana yang tadi dibahas di editorial, itu dikurangi secara perlahan ya. Kita melihat tidak hanya PPN yang tidak jadi untuk kelas menengah, tapi juga kita masih juga melihat bahwa pemerintah masih akan melanjutkan paket stimulusnya ya. Kalau tidak salah itu sekitar 265 triliun dan 38,6 triliun itu fokus ke benar-benar ke penguatan kelas menengah dan juga industri padat karya. Dari sini saya melihat bahwa ya Pak Prabowo dan pemerintah secara umum ingin melihat bahwa perekonomian kita itu bisa bangkit kembali. Dan kalau kita lihat data tahun lalu itu kan sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya, bagaimana pertumbuhan konsumsi itu tidak pernah melampaui pertumbuhan ekonomi. Dan kemarin kita juga melihat data terakhir di bulan November, pertumbuhan atau inflasi itu cuma 1,55%. Ini adalah terendah selama 3,5 tahun terakhir. Karena kalau inflasi terlalu rendah, ini juga masalah kan. Dan kalau kita bandingkan dengan posisinya selama beberapa tahun, 3,5 tahun terakhir itu adalah posisi ketika pandemi. Maka ini adalah indikasi yang mengkhawatirkan ya dari sisi demand. Dan oleh karenanya perlu kemudian ditunjang oleh paket-paket stimulus yang sifatnya tadi countercyclical. Ketika memang sedang melambat, maka perlu ditopang dengan stimulus-stimulus fiskal yang memadai begitu, Mas Iqbal. Oke, Mas Fitra, konsumsi rumah tangga ini kan disebut stagnan dan juga bahkan turun kalau dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan ini disebut sebagai penyangga utama pertumbuhan ekonomi, ini lebih dari 50% bahkan angkanya. Nah, masalahnya kalau dari data yang didapatkan, ini kan kelas menengah ini susut tiap tahunnya itu turun kelas rata-rata ada 2 juta orang. Apakah artinya tahun ini kalau mau bangkit itu PR-nya lebih berat, Mas? Kalau kita melihat ini stabil tapi stabil turun begitu tiap tahun kelas menengah. Bagaimana untuk meningkatkan ini? Ya betul sekali Mas Iqbal. Kalau kita lihat ya selama 5 tahun sudah anjlok 9,5 juta. Dan kita lihat juga dari sisi income juga semakin tertekan. Meskipun kalau dari sisi angka pengangguran sebenarnya masih cukup baik ya. Di bulan Februari tahun 2024 itu 4,8%, agak sedikit memburuk di bulan Agustusnya karena 2 kali pengambilan data itu 4,9%, tapi masih di bawah 5%. Nah, tapi permasalahan adalah kenapa dengan angka pengangguran yang relatif rendah itu ini masih cukup bermasalah ya dari sisi income, karena sebagian besar itu keluar dari sektor formal masuk ke sektor informal, sehingga meskipun masih tercatat sebagai orang yang masih bekerja, tetapi pendapatannya itu anjlok ya, tidak sebesar di sektor formal. Ini menjadi PR besar ya. Dan kalau kita lihat dari jumlah populasi kelas menengah ini tinggal 17%-nya saja. Dan artinya ini jangan sampai kemudian ada gejolak berikutnya yang kemudian mengakibatkan mereka semakin turun kelas lagi ke aspiring middle class. Nah ini merupakan PR besar sekali buat pemerintah, terutama dalam hal ini hulunya di mana? Hulunya adalah di industri. Nah kalau kita lihat industri yang sebagai wadah dari sektor formal, itu selama 5 bulan terakhir ya PMI, Purchasing Manager Index in Manufacturing, itu berada di bawah 50, di level yang kontraksi bukannya ekspansi. Nah kenapa bisa tertekan seperti ini? Salah satunya adalah kalau kita telah lebih dalam datanya, itu lebih banyak dari sisi ongkos produksi. Nah, oleh karena pemerintah dalam hal ini harus bisa untuk mengantisipasi dengan memberikan fokus atau insentif untuk kemudian mengintervene ongkos produksi tersebut ya. Dan kemarin kalau dalam konteks PPN ini suatu hal yang menurut saya cukup baik ya, karena pada saat yang sama ini juga akan meringankan setidaknya dari sisi beban input produksi ya, sehingga tidak akan terlalu membebani pengusaha, dan juga di sisi yang lain tidak juga akan membebani masyarakat kelas menengah yang sudah memang relatif tertekan selama sepanjang tahun 2024. Mas Fitra, tadi Anda menyebut soal jangan sampai terlalu banyak gejolak yang bisa mempengaruhi kelas menengah dalam membuat keputusan begitu. Nah, masalahnya beberapa bulan belakangan itu kan banyak sekali gejolak pro dan kontra terkait dengan, kita contoh saja Tapera, kemudian itu wacana-wacana yang membuat masyarakat tuh menjadi mengeluarkan sentimen yang negatif begitu terhadap itikat baik pemerintah untuk sebenarnya mencari pemasukan dari sektor-sektor hal itu. Apakah itu mempengaruhi masyarakat dalam untuk daya beli mereka begitu, untuk meningkatkan konsumsi? Apakah gejolak-gejolak itu berpengaruh terhadap keputusan mereka? Betul Mas Iqbal. Kalau kita lihat telah lagi middle class itu pengeluarannya 3 besar. Yang pertama adalah buat pangan 41,67%, yang kedua adalah buat perumahan 48%. Nah yang ketiga ya, meskipun ini tidak sebesar yang nomor 1 nomor 2, tapi kalau dari sisi peringkat ini nomor 3 itu ternyata pajak dan iuran. Nah, dalam konteks inilah kemudian kenapa kemarin itu menjadi sangat relevan sekali Pak Prabowo untuk kemudian menghilangkan beban di kelas menengah
di PPN gitu kan, dan PPN itu kan translasinya tidak hanya dalam konteks pajak dan iuran. Yang tadi Mas Iqbal sempat bicara mengenai tapera itu juga kan masih dalam pembicaraan ya, mudah-mudahan tidak kemudian terjadi di tahun 2025. Tapi juga dari sisi kelompok pangan dan juga kelompok perumahan ini kan juga subjek to PPN ya. Maka dengan demikian ini mengangkat beban dari middle class ya, tidak-tidaknya potensi bebannya sudah terangkat, tidak ada ranjau-ranjau baru di tahun 2025 dan sudah ada paket stimulus yang sudah menurut saya bisa langsung dikeluarkan ya di awal tahun. Nah, belajar dari tahun 2024, kenapa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama 5,11%? Karena memang ada aggressive spending ya dari pemerintah di kuartal 1 plus juga efek dari pilkada. Dan pilpres dan juga kemudian di bulan September kemarin ada pilkada yang juga mampu menghela nafas perekonomian kita selama bulan-bulan itu ya. Nah, ini juga pelajarannya adalah di kuartal pertama tahun ini akan ada festivities Lebaran yang mana itu harusnya bisa mendongkrak ya dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa di atas 5%. Tetapi itu harus dipertahankan ya, jangan sampai kemudian anjlok sebagaimana kita melihat trajektorinya sepanjang tahun 2024 dari 5,11 ke 5,05 ke 4,95%. Kenapa bisa anjlok terus ya? Karena tadi ya sektor formalnya itu tidak dipertahankan, sementara masyarakat daya belinya itu terus tergerus, dan kemudian tadi ya kelompok pangan, kemudian perumahan itu juga semakin menekan mereka. Ini kemudian menjadi PR untuk pemerintah ya. Bagaimana pemerintah sekarang juga punya target untuk 3 juta rumah baru setiap tahun ya. Ini juga menurut saya juga akan loosening tension ya dari middle class terutama. Baik, Mas Fitra, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Fitra Faisal Hastiadi adalah ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia. Jadi memang ada beberapa hal yang terutama mempengaruhi keputusan masyarakat untuk akhirnya mengkonsumsi ya. Mas Arief, kalau kita tadi melihat dari analisis Mas Fitra sendiri, artinya apakah harus ada sesuatu yang out of the box? Karena masalah-masalah ini kan sebenarnya sudah dipetakan oleh para analis, para pakar. Apakah kali ini artinya jika ingin benar-benar bangkit, bukan hanya sekedar slogan semata, harus ada sesuatu yang out of the box? Betul, tapi untuk menjadi sebuah negara dengan pemikiran makro yang out of the box, paling tidak yang textbooknya sendiri harus sudah mulai dilaksanakan ya. Karena di saat kita ingin meningkatkan daya beli masyarakat itu jangan dibebankan oleh berbagai macam tanggungan biaya hidup yang pada dasarnya hadir lewat pajak, hadir lewat pungutan-pungutan, itu juga harus mulai ditertibkan. Misalnya kita kan selama ini berbicara tentang bagaimana kenaikan pajak dan jalan tengahnya sudah diambil oleh pemerintah dengan hanya memajaki orang-orang yang super kaya. Dan bagaimana sekarang pungutan-pungutan juga harus mulai ditertibkan. Misalnya kalau seperti tapera itu kalau bisa ya tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat gitu ya. Lalu misalnya ada beberapa kebijakan lagi di mana pemilik kendaraan bermotor itu wajib menggunakan asuransi gitu ya. Itu juga merupakan hal-hal yang pada akhirnya akan bisa membebani dan akan membebani kelas menengah. Nah, itu semuanya juga harus dijaga. Hal-hal yang terkait sama Jamkesmas, sama safety net, misalnya bagaimana BPJS itu jangan sampai naik lagi tahun ini. Itu juga merupakan salah satu hal yang basically itu kan textbook. Jadi itu yang pada dasarnya jangan sampai itu memberikan beban lagi kepada masyarakat. Tadi Mas Fitra bilang itu faktor ketiga bagi kelas menengah yang mempengaruhi konsumsi mereka. Karena sekarang bagaimana kelas menengah itu sudah sangat terbebani dengan hal-hal yang sifatnya konsumsi untuk beli makanan gitu ya. Bagaimana pendidikan dan kesehatan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya jangan sampai waktu mereka sudah mulai sangat terbebani, mereka harus mengorbankan salah satu itu. Misalnya kesehatan dulu atau pendidikan terlebih dahulu, itu akan sangat berbahaya untuk Indonesia dalam jangka panjang. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus harus kita tangani. Jangan sampai itu menjadi salah satu hal yang pada akhirnya membuat kita miss the target gitu ya, untuk memiliki PISA skor yang lebih baik gitu ya, atau bebas stunting gitu. Itu jangan sampai itu terpengaruh hanya karena kita mendapatkan kelas menengah yang turun dan masyarakat miskinnya bertambah. Berbicara soal miss the target, Mas. Kalau kita berbicara soal PPN kemarin kan sudah akhirnya yang naik adalah yang sangat mewah. Kita berharap tentu dampak positif untuk mengejut penerimaan negara dari memang yang seharusnya layak untuk membayar kenaikan PPN tersebut. Tapi masalahnya kan ada tantangan tersendiri.
pihak-pihak yang dikhawatirkan memanfaatkan momentum ini sudah bersiap-siap begitu misalnya dengan menaikkan harga. Apakah itu juga perlu diawasi? Itu sangat-sangat penting ya, karena sekarang gini, ada beberapa pihak yang mungkin sudah ada indikasinya untuk mulai menaikkan harga tertentu meskipun mereka tidak punya alasan sama sekali untuk meningkatkan harga. Beberapa pengusaha atau beberapa pihak-pihak yang sudah ancang-ancang naikkan harga itu, saya pikir itu harus menjadi bagian dari kejelian pemerintah untuk bagaimana menertibkan pricing di lapangan, karena ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan berdampak pada inflasi kita, dan itu kita meskipun inflasi kita rendah, itu jangan sampai itu menjadi salah satu beban tambahan. Namun Iqbal, kalau kita bicara soal out of the box, salah satu hal yang pada dasarnya menjadi PR kita adalah untuk meningkatkan daya beli, ya kita harus meningkatkan peningkatan pendapatan negara. Salah satu hal yang pada akhirnya bisa menjadi salah satu jalan keluar adalah bagaimana kita sekarang meningkatkan FDI kita. Nah, FDI kita yang pada akhirnya bisa membangun sektor manufaktur. Sektor manufaktur kan kita ketahui bahwa itu merupakan salah satu sektor yang bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja, sehingga kalau itu bisa terjadi, itu akan membuat ketahanan ekonomi dari kelas menengah itu bisa jadi semakin lebih kuat. Dan kedepannya kita juga harus mulai berpikir bahwa kalau kita mengundang FDI, mereka mungkin akan jauh lebih mengapresiasi bila kita juga tidak lagi memproyeksikan hanya pada industri-industri yang padat karya, tapi juga harus padat modal. Dan itu harus kita persiapkan, misalnya sumber daya manusia Indonesia harus jadi lebih terdidik dan lebih punya keterampilan yang lebih tinggi. Jadi semua hal-hal yang pada dasarnya memiliki rancangan jangka panjang itu harus menjadi bagian yang kita eksekusi dan kita rintis dari sekarang. Itu saling berkelindan ya. Makanya pendidikan itu penting. Sangat penting. Itu menunjukkan tanggung jawab menteri-menteri saat ini lebih berat sebenarnya Mas ya, kalau mereka memang bisa menjalankan amanah dari masyarakat. Dan pemirsa, nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi. Bagaimana opini Anda terkait dengan topik kita pada pagi hari ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, tahun 2025 diharapkan menjadi momentum untuk kebangkitan daya beli masyarakat yang dapat menggenjot perekonomian negara. Nah, kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Yang pertama kita sapa ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sukses selalu. Selamat tahun baru untuk seluruh warga NKRI tercinta. Pertama, kita jadikan tahun 2025 ini adalah tahun kebangkitan daya beli. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sangat-sangat sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh pihak Metro TV. Karena itu salah satu doa kita, bahwa konsumsi atau daya beli, kemampuan warga masyarakat kita boleh kuat untuk membelanjakan uang dan bisa mencari hasil-hasil di daerah masing-masing dengan cara-cara kebijakan-kebijakan mulai dari pemerintah pusat. Harus ada kebijakan yang real, sebagaimana yang kita dengarkan bahwa
kebijakan dalam satu kebersamaan. Dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, mari kita dukung apa yang terbaik supaya jangan ada yang merusak, membuat kita kacau, jangan ada yang coba-coba merusak kita. Mari kita sehati sepikir, kita harus optimis. Walaupun ada beberapa orang oknum kita yang berpikir bahwa kita harus waspadai memasuki tahun 2025. Kita sadar sepenuh-penuhnya kita berjalan saja perlu waspada karena kita takut celaka. Tetapi tidak membuat kita harus menjadi tidak optimis. Kita harus tetap optimis untuk kebaikan. Yang penting kita aman, damai, tentram, guyup, rukun, harmonis satu sama lain. Tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, rambut lurus, asal domisili dari manapun. Kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Oke, terima kasih Pak Yunus sudah kami tangkap. Semangat inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengawali tahun 2025. Semangat pagi Pak Yunus, terima kasih dari Tanjung Selor, Kaltara. Selanjutnya ada Ibu Indra di Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Arif Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Kita dalam beberapa hari terakhir ini melihat bahwa Presiden itu dengan bersemangat dan menggebu-gebu berorasi tentang segala hal. Nah, kita rakyat di bawah ini berpikir apakah itu akan membuat rakyat kita makin sejahtera. Nah, yang seperti judul Metro pagi ini, jadikan 2025 kebangkitan daya beli. Sementara isu yang ada kan kemarin ini tentang korupsi, tentang PPN yang naik, yang kemungkinan banyak yang di PHK dan tentunya itu menurunkan daya beli walau tidak di PHK pun juga, dan mengenai swasembada ini. Nah, kita melihat bahwa tadi dikatakan gerakan industri kita. Jadi industri kita yang dari mulai otomotif sampai dengan produk kecantikan ini banyak diminati dan sudah dikenal oleh negara-negara luar. Jadi kita tingkatkan ini industri kita supaya kemampuan daya beli juga naik karena adanya karyawan-karyawan baru yang dipekerjakan. Nah, mengenai swasembada itu jangan hanya di hulu saja. Bagus di hulu dan digelontorkan sekian triliun sampai ke hilir, Bung Iqbal. Jadi kita harga beras padi itu paling tidak 7.000 per kilogram, contohnya ini untuk padi, dan itu harus dipertahankan. Pemerintah harus bisa membuat semacam lumbung supaya tidak menurun harganya dan bisa sampai nanti. Ya, untuk itu Presiden itu harus menugasi kepala daerah yang baru saja terpilih ini, karena para pemimpin yang baru saja memenangi pemilu di setiap wilayah provinsi, kabupaten ini sesungguhnya harapan perubahan kesejahteraan rakyat. Sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Bung Arif. Iya, Pak Edward. Ya. Pak. Apakah ada perubahan konsumsi yang Anda lakukan, Pak? Jadi begini, saya jelaskan dulu. Menurut falsafah Afrika, kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, kita itu terkutuk. Kalau hari besok sama dengan hari ini, berarti kita merugi. Itu yang ingin sampaikan. Jadi harapan kita tetap optimis. Tapi ada kebijakan pemerintah, stimulus yang diberikan pemerintah, seperti dana desa, dana itu mestinya tepat sasaran, agar
di desa-desa itu terjadi padat karya dalam pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa. Itu 1 miliar lebih loh satu desa. Itu sudah cukup sebenarnya untuk membangkitkan ekonomi pedesaan. Dari hasil pertanian mereka ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan padat karya yang dilakukan. Tapi sayangnya ini tadi korupsinya luar biasa. Dari dana 1 miliar itu paling terrealisir 300 juta. 700-nya untuk kekayaan kepala desa. Ini fakta, saya tidak bisa. Keluarga saya banyak kepala desa. Tahu-tahu jadi orang kaya baru gitu loh. Di desa-desa. Nah ini yang kita sesalkan. Program pemerintah sudah baik. Yang kedua, menurut teori ekonomi, di suatu daerah itu akan bergerak ekonominya kalau perputaran uangnya banyak. Nah, kalau uang berputar sedikit, ekonominya tidak akan bergerak. Saya kasih contoh. Ini dengan adanya Indomaret di daerah saya ini sudah masuk ke desa-desa loh Pak. Sehingga warung-warung kecil di desa-desa itu mati semua. Nggak bisa bersaing. Kenapa? Ya nggak bisa bersaing. Indomaret dalam pembelian kuotanya sangat besar sehingga dia mendapat harga yang rendah. Sedangkan warung-warung kecil di kampung-kampung itu sudah tangan keempat, tangan kelima sehingga dia tidak bisa bersaing harga. Nah ini kebijakan pemerintah daerah juga hendaknya harus berpihak kepada rakyat sehingga ekonomi rakyat berputar. Sekarang saya kasih tahu ada 50 lebih 60 Indomaret di daerah saya. Kalau satu hari satu Indomaret kalau lakunya 50 juta aja satu hari, itu berarti 3.000 juta satu hari. 1 tahun berapa triliun? Itu uangnya langsung ke Jakarta, nggak lagi berputar di daerah saya. Jadi uang-uang di daerah itu langsung dikembalikan ke Jakarta. Tidak lagi berputar di daerah. Ya, Pak, ya? Ini yang kita sesalkan. Ini hendaknya terima kasih mengamati hal-hal yang begini. Sudah kami tangkap poinnya Pak Edward dari Bengkulu. Menarik Mas Arief, kalau kita tarik benang merahnya, yang juga tidak kalah penting adalah semua berkelindan nih di korupsi. Ujungnya di situ nanti kita akan bahas lebih lanjut karena dana yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan negara sangat besar sekali. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, tadi kita dengarkan beberapa pemirsa. Sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya, semua itu bermuara kepada satu permasalahan kronis di negeri ini, yakni korupsi. Jadi memang potensinya itu sebenarnya sangat besar sekali untuk digunakan untuk membangun yang nanti ujung-ujungnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, betul. Karena sekarang gini, bagaimana kita sekarang bisa menangani ekonomi biaya tinggi yang seharusnya tidak perlu. Kita bisa menggunakan dana-dana APBN itu langsung kepada pihak-pihak yang memang sangat membutuhkan, tepat sasaran, dijaga penggunaannya. Itu merupakan salah satu hal yang amat sangat membantu. Ya, selain bahwa untuk bisa meningkatkan daya beli itu kita harus bisa mengurangi beban-beban masyarakat yang lewat pajak, lalu jangan kurangi subsidi, pastikan subsidi itu tepat guna, lalu perbanyak insentif buat masyarakat maupun orang miskin dan kelas menengah. Itu kan textbook ya. Tetapi sekarang bagaimana korupsi itu merupakan salah satu elemen yang harus kita tekan serendah-rendahnya, itu merupakan salah satu hal yang amat sangat membantu. Kalau nanti ada FDI datang, membuat pabrik, menyerap tenaga kerja, itu merupakan salah satu hal juga sangat penting. Tetapi kalau misalnya sekarang yang paling dekat saja, di saat kita memiliki anggaran, pastikan anggaran belanja negara itu tidak bocor. Itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya menjadi kekuasaan kita atau hal yang bisa kita lakukan sesegera mungkin. Tetapi apabila yang menjadi hal yang kita bisa kita lakukan paling dekat saja kita gagal, apalagi kita mendatangkan pihak asing lain untuk bisa mau invest di Indonesia, itu kan merupakan salah satu hal yang pada akhirnya amat mengkhawatirkan. Jadi korupsi ini amat sangat penting untuk bisa kita address, untuk bisa kita bikin deterrent effect-nya, untuk bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seluruh pihak-pihak yang pada akhirnya tetap melakukan korupsi, tetap nekat, tetap ingin melukai kemanusiaan dengan mengambil hak masyarakat, mengambil hak publik, baik itu pejabat negara ataupun swasta,
itu harus bisa menjadi bagian yang kita tunjukkan kepada mereka bahwa mereka akan menjadi pihak yang kita hukum seberat-beratnya. Sayangnya saat ini belum ada efek jerah yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan hukuman terhadap para koruptor. Terakhir Mas Arief, ini kan sebenarnya kan berbagai kebijakan sudah digelontorkan sampai ke tingkat daerah. Kayak tadi contohnya beberapa pemirsa ada dana desa, ada misalnya dana otonomi dan lain-lain. Itu sudah ada. Nah, artinya apakah ini penting pengawasan pemerintah pusat di eksekutornya sampai ke daerah supaya memang tepat sasaran kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan itu? Lebih sekarang kita bagaimana bisa menjaga ya, karena ini banyak sekali tugas dari mulai BPK, BPKP, lalu para inspektorat jenderal masing-masing kementerian, itu merupakan salah satu hal yang bisa kita harapkan. Dan sekarang bagaimana Pemprov atau pemerintah daerah bisa saling menjaga, karena susah juga apabila sekarang seluruh hal yang pada akhirnya itu terpusat di pusat saja gitu ya, itu kan tidak mungkin, karena sekarang partisipasi dari para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu merupakan hal yang amat sangat penting untuk kita bisa menjaga agar bagaimana sekarang rakyat mereka itu bisa mendapatkan bagian dari anggaran-anggaran yang kita gelontorkan buat mereka atau stimulus-stimulus yang kita buat mereka itu tepat sasaran dan sampai. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus berjaga bersama. Jadi trust itu penting, akhirnya membuat masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka. Ya, trust dan bagaimana partisipasi, karena amat sangat percuma ya apabila sekarang itu hanya menjadi beban pusat. Sementara para politisi-politisi daerah tidak merasa harus berpartisipasi. Mereka sibuk dengan memperkaya diri sendiri, sibuk memikirkan pemilu 2029 lagi. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita harus awasi bersama, Iqbal, karena keikutsertaan kita semua untuk menjaga agar APBN itu benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak, itu merupakan salah satu hal yang kita harus kita harus jaga. Dan kita harus jaga bersama. Baik, waspada bukan berarti tidak optimis. Ini saatnya tunjukkan bahwa bisa menjadi kebangkitan kita bagi daya beli masyarakat. Kita punya jalannya dan kita punya tekadnya di awal tahun ini, dan kita segera lihat progresnya. Baik, kita kawal bersama progres kita ini, Mas Arief. Ya. Terima kasih Mas Arief. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Kita harapkan di tahun 2025 ini bisa menjadi momentum bagi kebangkitan daya beli masyarakat yang ujung-ujungnya bisa meningkatkan perekonomian negara di bawah pemerintahan yang baru dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.